Perkenalkan, nama saya Andri Kurnianto dengan NIM B11 2018 05110. Di sini saya akan mempresentasikan hasil survei saya, yaitu UMKM berdasarkan productivity dan forecasting pada Banania Semarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Banania Semarang. Jadi usaha Banania Semarang itu pertama kali didirikan pada tahun 2019 oleh Bapak Sandi Purnomo. Usaha ini berlokasi di Jalan Bojong Salaman, nomor 353 Semarang Barat. Awal didirikannya usaha tersebut karena adanya permintaan pasar mengenai produk olahan pisang yang lebih inovatif. Menurut pengamatan Bapak Sandi sendiri, pisang sedang dalam masa menurun atau decline. Oleh karena itu, Bapak Sandi atau pendiri Banania Semarang mengemas dan mengolah pisang tersebut menjadi produk premium namun bisa dinikmati oleh semua kalangan. Tidak hanya itu, didirikannya usaha tersebut dilatar belakangi karena dilihat dari peluang pasar. Di lingkungan sekarang ini, khususnya masyarakat Semarang, mereka lebih menyukai kopi dibandingkan minuman yang lainnya. Dari situlah Bapak Sandi membuat sebuah dessert yang dapat disajikan dengan kopi. Dan peluang muncul karena banyaknya branding kopi yang mulai bermunculan terutama di kota Semarang. Analisis SWOT-nya. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Harga relatif murah namun berkualitas. Kebanyakan menyukai pisang, praktis untuk dimakan, diolah dengan bahan dasar alami dan tanpa bahan pengawet, dan proses pembuatannya mengutamakan higienitas. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan, persaingan di mana-mana dan harga bahan baku tidak stabil. Yang ketiga ada opportunity, peluang, budaya masyarakat yang kompetitif. Yang keempat, yang terakhir itu ada threat, hambatan, banyak pesaing dan masyarakat dapat rusak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang produktivitas atau productivity. Produktivitas merupakan rasio hasil barang dan jasa dibagi dengan memasukkan sumber daya seperti modal dan tenaga kerja. Menghitung produktivitas dibagi menjadi dua rumus. Yang pertama itu ada rumus single faktor dan kedua rumus multifaktor. Rumus single faktor yaitu produktivitas sama dengan unit yang dihasilkan dibagi input yang digunakan. Kemudian rumus multifaktornya, produktivitas sama dengan output dibagi tenaga kerja plus bahan plus modal plus energi dan plus lain-lain. Kemudian saya akan menjelaskan forecasting atau peramalan. Forecasting merupakan salah satu metode untuk melakukan perencanaan serta pengendalian produksi. Selain itu, forecasting juga didefinisikan sebagai alat bantu untuk melakukan perencanaan yang efektif dan efisien. Sebagai contoh seperti meramalkan tingkat permintaan suatu produk atau peramalan terhadap harga daging saat lebaran dan lain sebagainya. Umumnya, kegiatan forecasting ini dilakukan oleh bagian pemasaran sehingga hasilnya sering disebut ramalan permintaan. Dan hasil tersebut yang akan digunakan sebagai informasi untuk menentukan aktivitas perusahaan. Dan saya akan menunjukkan perhitungan data menggunakan aplikasi POM. Yang pertama itu ada produktivitas, yaitu single faktor tenaga kerja. Bisa dilihat hasilnya yaitu untuk tenaga kerja 0,00067. Kemudian single faktor bahan baku, bisa teman-teman lihat di
diperoleh hasilnya yaitu 0,00014. Kemudian single faktor energi diperoleh dengan hasil 0,00231. Selanjutnya single faktor modal diperoleh dengan hasilnya 0,00013. Kemudian menghitung multifaktor, tenaga kerjanya yaitu 900.000, bahan baku 4.394.000, energinya 260.000, modalnya 4.654.000. Kemudian diperoleh produktivitinya yaitu hasilnya 0,00006. Kemudian saya akan menghitung forecasting. Yang pertama itu ada metode Naive. Diperoleh dengan forecasting untuk next periodenya yaitu hasilnya 504. Dan untuk metode moving average-nya untuk forecasting next periodenya yaitu 556,67. Jadi saya akan membuat kesimpulan. Yang pertama itu produktivitas single faktor tenaga kerja Banania untuk memproduksi 601 bungkus hari adalah 0,00067. Kemudian produktivitas single faktor bahan baku Banania untuk memproduksi 601 bungkus per hari adalah 0,00014. Kemudian produktivitas single faktor energi Banania untuk memproduksi 601 bungkus per hari adalah 0,00231. Kemudian produktivitas single faktor modal Banania untuk memproduksi 601 bungkus per hari adalah 0,00013. Selanjutnya produktivitas multifaktor untuk keseluruhan adalah 0,00006. Dan pada model forecasting ditemukan hasil peramalan dengan menggunakan metode Naive hasil lebih kecil yaitu 504 bungkus dibandingkan moving average 3 bulan yaitu 557 bungkus. Di sini saya memberi sebuah lampiran berupa stand dari Banania Semarang sendiri. Teman-teman bisa melihat itu standnya. Itu di Jalan Bojong Salaman, Semarang Barat. Dan sebelah kanannya itu menu dari Banania Semarang. Dan ini adalah contoh produk dari Banania Semarang. Di situ ada Chocomaltine original, ada Chocomaltine cheese. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada perkataan yang salah dan kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih.